Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah wal akhwat, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan mencoba menjelaskan sedikit dari hal yang menjadi bahan perbincangan tentang amaliyah nisfu Sa'ban. Ada yang bertanya, apakah memang ada sholat khusus untuk nisfu Sa'ban? Seperti halnya sholat tasbih. Maka berkenaan dengan sholat tasbih ini, sholat tasbih bukanlah sholat khusus pada malam nisfu Sa'ban. Karena sholat tasbih itu adalah sholat yang tidak dikarenakan adanya sebab, seperti sholat sunat gerhana atau sholat sunat istisqa. Itu dilakukan karena memang terjadi adanya sebab, yaitu adanya gerhana dan adanya kemarau yang panjang. Juga sholat tasbih, sholat yang tidak ditentukan waktunya. Seperti halnya sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Atau sholat sunnah duha yang memang waktunya itu ditentukan. Nah, sholat tasbih itu adalah sholat sunat yang memang tidak ada sebab dan tidak tentu waktunya. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasul menjelaskan tentang sholat sunat ini. Beliau mengatakannya bahwa sholat sunat tasbih ini insya Allah bisa menghapus dosa-dosa kita yang awal, yang akhir, yang tersembunyi atau memang dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Dengan ikhlas, karena Allah khusyuk, dibarengi dengan taubatan nasuha, maka sholat ini bisa menjadi wasilah kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sholat sunat tasbih ini biasa dilakukan pada malam nisfu Sa'ban, dengan harapan bahwa dengan melakukan sholat sunat tasbih ini, segala keburukan, amaliyah-amaliyah yang jelek bisa terhapus dengan adanya amaliyah ini. Jadi dalam hadis pun dikatakan, kalau memang bisa kita laksanakan sholat sunat tasbih itu dalam 1 minggu sekali. Kalau tidak 1 bulan 1 kali. Kalau tidak dalam 1 tahun sekali. Janganlah kosong 1 tahun untuk melakukan sholat sunat tasbih. Nah, maka dipilihlah malaman nisfu Sa'ban. Karena memang malam nisfu Sa'ban itu adalah waktu diangkatnya segala catatan amal manusia oleh para malaikat, diangkat ke Lauhil Mahfuz. Anda bisa buka video kami yang sebelumnya yang berhubungan dengan nisfu Sa'ban adalah bulan yang diangkat amaliyah semua manusia. Nah, lalu berkenaan dengan sholat sunat tasbih, secara ringkas akan dijelaskan di sini. Sholat sunat tasbih itu 4 rakaat. Kalau malam dilaksanakannya, maka sebaiknya 2 rakaat. Jadi 2 kali salam. Kata Rasul, sholatul lail masna. Sholat sunat malam itu 2 rakaat. Nah, dalam 4 rakaat itu kita membaca tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah sebanyak 300 kali. Maka kalau dibagi, maka dalam 1 rakaat kita membaca tasbih sebanyak 75 kali. Ya, jadi praktek sholatnya ya biasa seperti sholat-sholat
yang biasa kita lakukan. Niat, doa iftitah, takbiratul ihram, doa iftitah, baca suratul Fatihah, lalu membaca surah Al-Quran setelah baca Fatihah. Nah, niatnya sudah tentu kita niat melaksanakan sholat sunat tasbih. Nah, untuk membaginya, yang 75 kali kita membaca tasbih itu, para ulama memberi bimbingan, yaitu 15 kali setelah kita selesai membaca surah. Jadi Fatihah, baca surah, lalu 15 kali kita membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu ketika ruku 10 kali, ketika i'tidal 10 kali. Jadi jumlahnya ketika kita berdiri itu 35, ya. Setelah surah 15, dalam ruku 10, i'tidal 10, jadi 35. Nah, lalu kita sujud. Sujud yang pertama kita baca 10 kali tasbih. Duduk di antara dua sujud 10 kali. Sujud kedua 10 kali. Nah, lalu sebelum kita berdiri untuk rakaat kedua, kita duduk dulu sebentar yang dinamakan duduk istirahat. Kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jadi dalam posisi kita duduk, kita membaca tasbih sebanyak 40 kali. Sujud pertama 10, duduk antara dua sujud 10, sujud kedua 10, dan duduk sebelum kita berdiri 10. Jadi 40 tambah 35 jadi 75. Nah, dalam rakaat kedua juga sama. Halnya seperti itu. Setelah surah, dalam ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua. Nah, 10 yang terakhir pada rakaat kedua, yaitu sebelum kita membaca tasyahud. Jadi sebelum kita baca tasyahud, duduk kita masih duduk seperti tahiyat awal, ya, tasyahud awal, yaitu duduk iftiros, ya. Duduk iftiros. Baca dulu tasbih 10 kali, setelah itu baru kita ganti duduk menjadi duduk tawarruk, maka kita membaca tasyahud. Salam, selesailah 2 rakaat kita membaca 150 kali tasbih. Nah, lalu bacaan-bacaan sholat yang lain, tasbih ruku, tasbih sujud, bacaan i'tidal, nah, itu kita baca, ya, seperti biasa. Dalam arti bacaan tasbih yang 75 kali dalam 1 rakaat itu kita baca setelah selesai bacaan-bacaan sholat yang biasa. Contoh, seperti kita ruku. Kita ruku baca dulu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lalu setelah selesai baca tasbih itu 3 kali kan, adnal kamal atau mau 5 kali. Nah, setelah selesai itu baru kita baca tasbih 10 kali. Dalamnya tidak, dalam sujud pun sama seperti itu. Mungkin itu gambaran pelaksanaan sholat sunat tasbih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi satu kali lagi kami tegaskan bahwa sholat sunat tasbih bukan sholat sunnah khusus pada malam nisfu Sa'ban. Tapi kenapa banyak di masyarakat, bahkan guru-guru kita menganjurkan kita sholat sunat tasbih pada malam nisfu Sa'ban? Maka yang tadi, karena memang kita tidak mampu atau tidak memaksakan diri 1 minggu sekali, tidak memaksakan diri 1 bulan 1 kali, maka 1 tahun 1 kali, janganlah kosong. Kita harus melaksanakan sholat sunat tasbih. Dan dipilihlah malam nisfu Sa'ban, karena malam tersebut adalah malam diangkatnya buku amal kita ke Lauhil Mahfuz. Kita ingin ketika amal kita disetorkan, diangkat ke Lauhil Mahfuz, kita dalam keadaan bersih, suci, dan dalam keadaan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dalil
Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan akan menghapus segala kejelekan. Dalam hadis pun Rasul mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ada kata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti setiap keburukan, kejelekan dengan kebaikan. Maka insya Allah tamhuha, kebaikan akan menghapus kejelekan. Itulah kenapa kita selalu didorong, selalu diajak, selalu diharuskan. 1 tahun 1 kali kita sholat tasbih. Minimal dalam malam nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita yang ke belakang Allah hapus dengan adanya kebaikan kita yang kita lakukan pada malam nisfu Sa'ban, wabil khusus dengan melakukan sholat sunat tasbih. Mudah-mudahan 1 kali lagi ada manfaatnya dan selamat menyongsong bulan suci Ramadan, selamat menyongsong malam nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.